ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian akidah pada siang hari ini. Karena sudah lama saya yakin lupa, apalagi sudah sepuh-sepuh ya. Lupa. Kalau nggak lupa coba saya tanya, matahari terakhir sampai mana? Matahari terakhir ya. Jadi saya ulangi lagi. Bahwa kita sudah sampai pada materi wujudul khaliq, adanya pencipta di balik alam semesta, manusia dan kehidupan, di mana sifat al-khaliq itu adalah wajibul wujud, wajib adanya. Yang mereka yang al-khaliq mempunyai sifat satu apa? Tak terbatas. Dari situ kemudian bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu mukhalafatunil hawadis. Ya. Kalau Tuhan tak terbatas, maka pasti Tuhan itu apa? Sifatnya berbeda dengan makhluk. Karena kalau sifatnya sama dengan makhluk, berarti sifatnya terbatas. Kenapa? Karena makhluk sifatnya terbatas. Sementara Tuhan sifatnya tak terbatas. Maka tidak mungkin antara Tuhan dengan makhluk memiliki sifat yang sama. Sama-sama melihat, pasti antara penglihatan manusia dengan penglihatan Tuhan berbeda. Kalau manusia melihatnya pakai mata, kalau Tuhan melihatnya pakai tak tahu. Gitu. Kalau manusia mendengarnya pakai telinga, kalau Tuhan mendengarnya pakai tak tahu. Karena apa? Untuk mendengar tidak harus pakai telinga. Untuk melihat tidak harus pakai mata. Buktinya banyak orang yang buta matanya bisa melihat. Ya, dengan apa? Dengan mata hati. Ya. Bahkan penglihatan mata kepala itu sangat terbatas dan sangat dibatasi oleh apa? Ya, oleh kondisi.
Tertutup tembok aja sudah nggak bisa lihat. Benda yang jauh saja sudah tidak bisa dilihat. Benda yang sangat kecil pun tidak bisa dilihat. Nah, artinya apa? Artinya penglihatan kita terbatas. Sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya benda dan juga jauh dekatnya benda. Sementara Tuhan itu penglihatannya tidak dipengaruhi oleh semua itu. Baik bendanya besar, baik bendanya kecil, sama dalam pandangan Tuhan. Tuhan ketika melihat benda yang kecil tetap seperti melihat benda yang besar, jelas. Melihat benda yang besar tidak seperti melihat benda yang, kalau kita kan melihat benda yang besar nih, ya kan? Dengan benda yang kecil beda, ya kan? Tapi Tuhan antara benda yang kecil dengan benda yang besar sama, ya. Tuhan menciptakan benda yang kecil dengan benda yang besar sama. Sama-sama apa? Sama-sama mudahnya. Kalau manusia, kalau benda yang kecil mudah, benda yang besar sulit, ya. Nah, itu manusia. Bedanya antara kita dengan Tuhan. Okay. Oleh karena itu apa? Mukhalafatunil hawadits. Dan kalau manusia makhluk itu bersifat materi. Materi itu apa, Bu? Materi itu ya sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu definisi materi. Ya, contoh ini sepeda, ini materi, you know? Kenapa? Karena memiliki massa. Massa maksudnya apa? Kalau ditimbang nih, pasti ada beratnya. Betapapun kecilnya pasti ada beratnya dan bisa diindra. Kemudian menempati ruangan. Ruangan itu apa? Ruangan itu sesuatu yang dimensi 3. Ada panjang, lebar, tinggi. Ini kan ruangan nih. Nah, di luar juga ruangan. Di sini juga ruangan. Kenapa? Karena semuanya adalah dimensi 3. Nah, ada juga dimensi waktu. Nah, kita ini terikat oleh dimensi waktu. Kenapa? Dulu tidak ada, menjadi ada, menjadi tidak ada. Dulu kecil, kemudian menjadi anak remaja, dewasa, kemudian menjadi orang tua. Setelah jadi orang tua meninggal dunia. Berarti apa? Berarti dibatasi oleh waktu. Nah, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena waktu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Ruangan juga ciptaan Tuhan. Maka apa? Maka Tuhan bukan materi. Sementara makhluk berupa materi. Ya, dan memiliki massa. Kalau yang di ayat yang Allah turun pada saat sepertiga malam itu, nah, itu maknawiyah, bukan dohiriyah. Jadi yang dimaksud turun di sepertiga malam itu adalah para ulama ahli takwil mengatakan itu turunnya rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah. Kenapa? Karena dihubungkan dengan hadis siapa yang minta kepada Allah, Allah kasih. Siapa yang minta ampun, diampuni. Siapa yang punya hajat, dikabulkan. Berarti di situ yang turun apa? Rahmat Allah. Dan memang ada beberapa waktu yang menjadi nafahatnya Allah. Nafahat itu apa? Nafahat itu ibarat hujan. Jadi hujan, curah hujan yang deras. Bukan Allahnya yang turun. Kalau Allahnya yang turun berarti apa? Kita membayangkan Tuhan itu seperti benda, seperti materi, seperti diri kita. Nah, salah satu kesesatan Ibnu Taimiyah adalah ketika menggambarkan tentang hadis tadi itu. Jadi Tuhan turun ke langit dunia,
Dia mengatakan sebagaimana saya turun dari mimbar. Nah, ini kan sesat ini. Ya, seolah-olah Tuhan itu berupa materi. Seolah Tuhan itu seperti diri kita. Nah, itu berarti apa? Paham mujasimah. Paham mujasimah itu paham yang menjisimkan Tuhan. Tuhan digambarkan seperti makhluk, mempunyai jisim, mempunyai zat, mempunyai apa namanya materi seperti kita. Nah, itu termasuk aliran sesat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa mukhalafatul hawadits. Tuhan berbeda dengan makhluk dalam artian apa yang kalian bayangkan tentang Tuhan, maka itu sebaliknya. Tuhan kok kepalanya 10 maunya, itu sebaliknya. Tuhan itu kepalanya bulat, sebaliknya. Tuhan itu kepalanya lonjong, sebaliknya. Artinya apa? Enggak bisa dibayangkan. Jangankan bayangkan Tuhan, bayangkan surga aja enggak bisa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Jadi kenikmatan surga itu enggak bisa dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terdetak dalam hati. Dalam artian memang perkara yang gaib. Semua perkara yang gaib yang tidak pernah kita lihat itu nggak bisa dibayangkan. Nah, bayangan-bayangan yang kita lihat adalah sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Sementara yang sudah pernah kita lihat semuanya adalah materi, kan? Kita lihat manusia, ya begitu manusia. Kita lihat hewan, ya begitu hewan. Kita lihat apa namanya binatang begitu, ya. Artinya apa? Gambaran tentang sesuatu yang ada di otak kita ini semuanya berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau sesuatu yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita rasakan, ya tentu nggak akan bisa kita gambarkan. Ya, malaikat kayak apa malaikat kita nggak tahu. Katanya malaikat punya sayap 600. Malaikat Jibril. Gimana bayangannya? Yang kita lihat adalah burung yang sayapnya hanya 2. Sementara malaikat Jibril sayapnya 600. Nah, bayangkan gimana itu? Nggak usah dibayangkan, ya. Kemudian surga. Ini di surga nanti setiap makan buah dengan jenis buah yang sama itu makin manis, makin manis, makin manis, gimana? Ya, makin manis, makin manis, makin manis, makin enak, makin enak. Sekarang makan sekali enak, besok mau makan lagi dengan buah yang sama tambah enak. Jadi kan nggak bisa dibayangkan, ya. Apalagi bayangkan bidadari, nggak bisa dibayangkan. Sekarang enak, besok tambah enak, besok tambah enak, nggak bisa dibayangkan, gitu. Makanya apa? Jangankan bayangkan zatnya Tuhan, bayangkan surga saja bingung. Jangankan bayangkan surga, bayangkan bentuknya roh, yang ada dalam diri kita, bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak kita apa enggak? Cantik, ganteng, ada kepalanya, ada kakinya, nggak tahu kita, gitu. Padahal itu sesuatu yang melekat dalam diri kita, nggak bisa bayangkan kita. Padahal apa? Padahal itu nyata dalam diri kita ada nyawa. Orang kafir sekalipun pasti akan percaya bahwa dalam diri kita ada nyawa. Cuman ketika ditanya nyawanya bentuknya apa, warnanya apa, gitu, tempatnya di mana, bingung, nggak ada yang bisa jawab. Padahal jelas itu, di situ ada nyawanya. Nah, apalagi zatnya Tuhan tidak mungkin bisa kita bayangkan. Maka nggak usah
Bayangkan kalau kemudian muncul tahu-tahu bayangan itu bukan Tuhan tapi hantu. Gitu? Jadi bukan Tuhan tapi hantu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah bisa membuktikan dengan dalil akli, karena kemampuan dalil akli hanya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu pasti ada, wajibul wujud. Tuhan itu bersifat baqa, bersifat tidak, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, mukhalafatu lil hawadits dan lain sebagainya. Dari 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah serta satu sifat jaiz bagi Allah. Itu apa? Hanya kemampuan akal kita. Nah, tapi untuk mengetahui siapa nama Tuhan, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu ketika zamannya Raja Namrud. Ketika Raja Namrud bermimpi ada seorang bayi yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya, kemudian Raja Namrud perintahkan semua ibu-ibu yang hamil harus diwaspadai. Begitu lahir langsung, kalau laki-laki sembelih. Laki-laki sembelih. Anak kecil yang umur balita sembelih. Itu zaman Namrud. Nah, sama dengan zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Ibunya Nabi Ibrahim ketika sedang hamil, ya, dia sembunyi. Sembunyi di mana? Di gua. Selama berbulan-bulan. Kemudian setelah lahir ternyata bayi laki-laki. Kemudian setelah melahirkan dirawat, dididik, sampai kemudian usia remaja, usia anak-anak, ya, balita, ya, 10 tahun, lalu kemudian dia ditinggal sama ibunya, dibuang. Ya. Ketika Nabi Ibrahim keluar, yang dilihat oleh Ibrahim bintang. Nah, Nabi Ibrahim berpikir, oh ini jangan-jangan Tuhan saya ini berarti kan anak cerdas, ya. Anak cerdas, usia 5 tahun sudah berpikir tentang Tuhan. Ini Tuhan saya ini, karena indah sekali, ya, kelihatan pelik-peliknya di malam hari, ya. Ternyata apa? Ternyata hilang. Terus besoknya malam keluar lagi, yang dilihat adalah bulan purnama. Ternyata apa? Ketika dia menganggap bahwa bulan purnama itu adalah Tuhan, kemudian ternyata bulan purnama tenggelam, maka dia mengatakan, afala uhibbul afil, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Kemudian besoknya keluar lihat matahari. Apa yang dia simpulkan? Oh ini pasti Tuhan saya, karena lebih bercahaya, lebih besar. Maka setelah matahari tenggelam, apa kata Ibrahim? Ya bukan Tuhan. Nah, dia menyimpulkan bahwa bulan, bintang, matahari bukan Tuhan dari mana? Dari pasti cara berpikir yang sederhana. Ya, sederhananya cara berpikir Ibrahim apa? Masuk Tuhan hilang kan ini, ya. Masuk Tuhan hilang. Tapi kemudian Ibrahim mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku. Saya percaya bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah zat yang hanifan, cuma satu. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak percaya Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan pasti satu dan pasti maha kuasa. Nah, otaknya Nabi Ibrahim hanya sampai di situ. Tapi siapa Tuhannya Nabi Ibrahim nggak tahu. Akhirnya yang ngasih tahu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang ngasih tahu. Maka
ketika kita sudah bisa membuktikan bahwa di balik alam semesta dan kehidupan ini pasti ada Tuhan yang memiliki 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil, ya, satu sifat jaiz. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Tuhan, nama Tuhan itu? Maka apa? Untuk mengetahui siapa nama Tuhan itu, maka harus mencari tahu dari mana informasi. Nah, karena tidak ada yang tahu tentang siapa nama Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri, berarti apa? Berarti apa? Kita harus mencari tahu tentang nama Tuhan. Nah, informasi dari Tuhan. Inilah yang disebut dengan wahyu. Ya. Wahyu. Nah, wahyu ini pasti apa? Pasti dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Nah, sekarang seseorang dikatakan sebagai nabi dan rasul, pasti harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, kemudian seseorang mengatakan saya adalah nabi, maka tidak wajib dipercaya. Kalau seseorang mengaku menjadi nabi supaya wajib dipercaya, maka dia harus apa? Punya mukjizat. Apakah hanya mukjizat saja untuk dipercaya sebagai seorang nabi? Kan kadang-kadang mukjizat itu bagi orang awam kadang-kadang nggak bisa bedakan antara mukjizat dengan dukun-dukun. Umpamanya ini orangnya suka bohong, ya toh? Terus kemudian melakukan hal yang aneh-aneh. Apakah kita percaya? Ya. Berarti apa? Harus ada sifat-sifat yang menyertai si nabi tersebut. Pertama, apa? Patona, cerdas, gitu. Jadi kalau presiden yang cerdas, ya, jangan yang pelongo-pelongo ini. Presiden pelongo-pelongo nggak cerdas berarti lebih pintar kita umpamanya. Masa jadi presiden lebih pintar rakyatnya kan nggak mungkin. Dan tidak mungkin seorang nabi pelongo-pelongo lebih cerdas umatnya dibanding nabinya. Nah, nanti kalau diskusi debat kan kalah. Ya, makanya apa? Walaupun seorang nabi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, dia cerdas. Kenapa? Diajari oleh Tuhannya. Rasulullah nggak pernah sekolah, TK nggak pernah lulus, dan apalagi SMP nggak pernah lulus, dan tidak pernah belajar kepada siapapun, termasuk kepada ibunya, kakeknya, pamannya nggak pernah. Siapa yang ngajari? Gusti Allah. Nah, harus cerdas. Kalau nggak cerdas, dibodohi sama umatnya. Kemudian apa? Jujur, sidik. Nah, satu kali seorang nabi pernah bohong, itu sudah cacat. Umpamanya nih, jangan-jangan menyampaikan ayat umpamanya. Tapi kita pernah tahu bahwa si nabi ini, si orang ini pernah berbuat bohong. Pasti umatnya akan bilang, jangan-jangan ini ayatnya ayat
Ayat bohong nih. Ayat tipu-tipu nih. Soalnya dia pernah bohong. Rasulullah tuh pernah nih, tapi tidak berbohong. Ada orang dikejar sama musuh. Terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta perlindungan ya Rasulullah. Saya mau dibunuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, sembunyi. Setelah itu Rasulullah pindah tempat, geser. Terus yang ngejar datang. Ya Rasulullah, Muhammad, kamu lihat ada orang lewat di sini nggak? Selama saya di sini, saya tidak pernah melihat orang lewat. Bohong apa enggak? Kan sudah geser. Itu siasah namanya. Nah, memang betul, selama beliau berdiri di situ, tidak pernah ada orang lewat di depannya beliau. Ya, berarti apa? Betul, tidak bohong. Satu sisi tidak bohong, tapi satu sisi yang lain bisa menyelamatkan nyawa orang. Nah, sama dengan ibu-ibu kan. Siapa yang ngambil uang di sakunya ayah? Ya. Siapa yang ngambil? Anaknya nggak ngaku, ibunya nggak ngaku, begitu ditanya. Saya nggak ngambil, cuman tadi uangnya jatuh, uangnya jatuh itu. Jadi ngambilnya pas uangnya jatuh. Ya, ya nggak apa, kan nggak bohong, nggak bohong ya. Patonah jujur, terus apa? Ya, amanah. Karakter Rasulullah itu, coba ibu-ibu bayangkan ya. Beliau ketika di Mekah dititipi istilahnya kayak bank titipan. Jadi orang-orang kafir itu bahkan yang memuji Rasulullah kalau nitip sesuatu barang atau uang atau apapun dititipkan ke Rasulullah. Dititipkan. Muhammad titip sepeda saya, titip. Ya Muhammad, saya titip mobil saya. Ya Muhammad, saya titip piring. Muhammad, saya titip sepatu. Saya titip kuda saya. Ya, Rasulullah subhanallah. Itu orang enggak bisa menolak kalau dimintai tolong. Bayangkan ketika di Mekah dimusuhi yang memusuhi titip barang. Kira-kira gimana? Kalau saya loh ya. Wah ini kurang ajar ini. Titip barang ke saya, nggak bayar, nggak ada sewanya gitu kan. Setelah itu malah dimusuhi, ya kan. Jadi kira-kira gimana? Kalau saya udah tak ada itu, tak buang barangnya kan. Ini Rasulullah enggak? Rasulullah tetap menjaga amanah itu sekalipun kepada orang yang memusuhi. Sehingga apa? Ketika beliau mau hijrah, ya kata Rasulullah kepada Ali, tolong ini barang ini nanti tolong dikembalikan kepada yang punya. Akhirnya dikembalikan. Rasulullah apa? Berangkat hijrah. Itu subhanallah. Artinya apa? Beliau kalau kepada temannya, sahabatnya maklum. Tapi kepada musuhnya pun beliau tetap menjaga amanah itu. Nah, ini. Kalau kita kan berat. Orang iso nglakoni lah sudah. Orang iso nglakoni. Jangankan ini. Pokoknya bermusuhan sama tetangga, terus tetangganya tuh minta garamnya untuk masak. Kira-kira gimana? Kemudian tabligh. Nah, menyampaikan. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin seorang nabi bersifat kitman, menyembunyikan. Maksudnya apa? Menyembunyikan wahyu yang diturunkan dari Tuhannya. Kalau dia menyembunyikan berarti dia tidak amanah. Kalau tidak amanah berarti tidak jujur. Kalau orang tidak jujur pasti orang bodoh. Orang cerdas itu pasti jujur.
Kalau nggak jujur pasti tidak cerdas. Nah itu Ustaz, profesor-profesor, dokter, menteri-menteri kan orangnya sekolahnya tinggi-tinggi, nggak jujur korupsi, ini orang goblok, ya. Walaupun profesornya rantat 10 nih, tapi kok korupsi, bohong, kemudian makan duit rakyat itu sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Karena dia menipu, sesungguhnya ingin menipu rakyat, tapi menipu diri. Maka kalau jujur pasti apa? Kalau jujur pasti cerdas. Kalau cerdas pasti jujur. Kalau jujur pasti amanah. Kalau amanah pasti menyampaikan. Umpamanya gini, Bu, saya titip uang 1 juta, kasihkan ke suami. Nah, wah, karena uang, itu kertasnya berwarna merah. Ini kalau saya sampaikan ke suami, wah, ya, akhirnya dicuil gitu. Yang dikasihkan 900. Ya. Pak, ini ada titipan uang dari siapa? Teman sampean. Berapa? 900. Padahal 1 juta. Itu namanya apa? Tidak menyampaikan, tidak bersifat tabligh, berarti tidak amanah, tidak jujur, berarti tidak cerdas. Nah, cuman tidak hanya ini, karena sifat ini juga bisa dimiliki oleh para wali-walinya Allah. Ya, wali-wali kutub. Mereka juga cerdas-cerdas. Nah, yang membuktikan selain ini sebagai sifat kesempurnaan seorang nabi dan rasul, maka seorang nabi disebut nabi ketika apa? Dia membawa mukjizat. Mukjizat. Apa mukjizat, Ibu? Mukjizat itu dari kata ajzun, ajaza. Ajzun, melemahkan. Nah, disebut mukjizat kenapa? Sesuatu kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, yang dengan sesuatu yang luar biasa yang dia miliki itu untuk mematahkan dan melemahkan hujah-hujah orang-orang yang menentang dakwahnya. Jadi kalau orang yang sudah beriman nggak butuh ujian. Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika bersahabat dengan Rasulullah sebelum menjadi nabi dan rasul, Abu Bakar yakin, ya, ini orang luar biasa, tidak pernah berbuat bohong, tidak pernah berkhianat, dan tidak pernah menyakiti hati orang. Sehingga apa? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah baru turun, ya, malam harinya, pagi harinya ketemu orang, beliau cerita. Ketika cerita sama orang-orang kafir di Paido, ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Ya tidak mungkin. Menurut akal manusia tidak mungkin dalam perjalanan hanya semalam, bukan semalam. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan semalam. Para ulama mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dari tempat duduknya di kamar, ya, sampai kembali tempat duduknya masih hangat. Apalagi kan Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu bukan satu malam, sebagian kecil dari malam. Bagian kecil dari malam. Padahal perjalanannya sangat jauh. Dari jangankan ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Madinah aja ke Yatsrib itu berapa jam itu, apalagi waktu itu tidak ada kendaraan cepat, paling cepat kuda. Nah, sekarang pakai bis saja, bis cepat itu aja 6 jam. Nah, ke Mekah Madinah itu jalan tol sampai 7 jam. Nah, sekarang sudah ada kereta cepat 2 jam 3 jam. Kalau gimana lagi? Mukjizat, ya. Mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu apa? Kemampuan
luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi atau rasul, yang mana dengan kemampuannya itu untuk tujuan melemahkan orang-orang yang menentang dakwah rasulnya. Jadi untuk melemahkan. Tongkatnya Nabi Musa tujuannya apa? Untuk melemahkan orang-orang yang menentang Nabi Musa, yaitu apa? Dari kalangan tukang sihir. Jadi tukang sihir tampar aja tali, dilempar jadi ular. Lempar jadi ular, lempar jadi ular. Nah, Nabiullah Musa tongkatnya apa? Disesuaikan dengan tantangan zaman. Akhirnya dia dikasih tongkat, tapi tongkat bisa berubah jadi ular. Padahal bisa jadi bukan hanya jadi ular, ketika dilempar. Tergantung apa? Siapa yang dihadapi. Bedanya kalau mujizatnya para nabi dan rasul terdahulu itu bersifat benda, bersifat kebendaan. Nabi Musa tongkat, Nabi Nuh bisa membuat kapal besar. Bayangkan kapal besar Nabi Nuh itu panjangnya 1,5 kilo, lebarnya 500 meter. Sekarang ada nggak perahu yang segitu? Nggak ada ya. 1,5 kilo. Itu luar biasa. Jadi zaman dulu ketika bisa membuat perahu segitu itu luar biasa, tanpa dengan peralatan. Oke. Nah, sementara mukjizatnya Rasulullah, ya, mukjizatnya Rasulullah bukan hanya yang bersifat benda, tapi juga bersifat abadi. Ada yang sementara, ada yang abadi. Yang sementara apa? Bisa membelah bulan. Siapa yang bisa menyaksikan ini? Ya, orang yang hidup di zaman beliau. Begitu juga dengan mukjizat Nabi terdahulu yang bersifat kebendaan. Sifatnya apa? Sementara. Sementara mukjizatnya Rasul ada dua. Yang bersifat kebendaan dan yang kedua yang bersifat non materi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil bagi nabi-nabi terdahulu tidak menjadi mukjizat, tapi Al-Qur'an menjadi mukjizat bagi Rasulullah. Kenapa Zabur tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Daud? Justru Nabi Daud mukjizatnya apa? Bisa bikin baju dari besi dengan tangan beliau. Jadi besi itu kalau sudah dipegang sama beliau kayak jelabret, kayak apa? Kayak tepung kalau di ulen gitu, ya. Itu dicetak pakai tangan beliau. Kenapa bukan kitab Zaburnya jadi mukjizat? Kalau Rasulullah mukjizatnya apa? Di samping Al-Qur'an juga mukjizat yang lain. Ya, Al-Qur'an menjadi mukjizat, bahkan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat bukan menjadi mukjizat bagi Nabi Musa, tapi Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Gitu. Kenapa kok Taurat tidak bisa menjadi mukjizat bagi Nabi Musa? Terus Nabi Isa mukjizatnya apa? Apa? Bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kemudian bisa menyembuhkan orang-orang sakit yang saat itu sulit disembuhkan. Kenapa kok bukan kitab Injil yang dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah? Nah, pertanyaan. Silakan dijawab supaya tidak ngantuk. Pikir. Kalau enggak gitu nanti ngantuk. Apanya? Pertanyaannya, kenapa Zabur,
tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Daud. Kenapa Taurat tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Musa? Kenapa Injil tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Isa? Sementara Al-Quran sama-sama wahyu dari Tuhan, dikatakan sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau ini sama-sama kitab samawi, ya. Kenapa? Belum pernah dengar ya. Makanya ngaji itu yang paling penting ini bukan pertanyaan what, ya, tapi why, ya. Kalau sudah pertanyaan why, nah di situ kita baru bisa mengambil sisi-sisi hikmatut tasri, hikmah dibalik apa yang tersurat, gitu. Tapi kalau yang kita lihat hanya what, ya, apa, siapa, what, who, ya itu pertanyaan anak-anak usia 10 tahun ke bawah, ya. Usia SD. Itu apa, siapa, di mana, kan gitu ya. Nah, jarang yang membahas tentang why. Nah, kenapa kok Al-Quran menjadi mukjizat terbesar, sementara kitab-kitab yang lain tidak menjadi mukjizat bagi Nabi yang bawahnya? Coba direnungkan. Nggak sampai. Salah satu hikmahnya adalah karena kitab-kitab wahyu selain Al-Quran tidak dijamin oleh Allah, tidak dijamin keasliannya oleh Allah. Kalau kitab-kitab yang lain gampang dirubah-rubah, gampang dipoles, gampang dirubah, gampang diganti, gampang digini. Nah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semuanya bisa dirubah. Dan buktinya apa? Ketika kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil diturunkan, semuanya oleh pendeta-pendeta Yahudi itu dirubah-rubah. Dirubah-rubah. Terutama apa? Terutama ayat-ayat, pasal-pasal yang membahas, menggambarkan tentang Rasulullah Nabi akhir zaman. Maka Al-Quran mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Bayangkan kalau mengenal anak sendiri berarti apa? Berarti kenal betul sifatnya, namanya, tanggal lahirnya, gitu, karakternya, itu tahu persis tentang siapa Rasulullah. Maka dilanjutkan di ayat berikutnya, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtahin. Wala taktumul haqq wa antum ta'lamun. Nah, orang-orang Yahudi itu ahlul kitab sering dan suka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang berita Nabi akhir zaman, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu ini Nabi ternyata apa? Keturunan Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak. Berarti apa? Berarti wah ini beda nulah, beda jalur istilahnya. Ini jalurnya Nabi Ismail, yang Bani Israel Yahudi jalurnya Nabi Ishak. Nah, siapa Yahudi itu? Nah, sedikit saya jelaskan ya. Nah, sekarang kan ada Palestina, Israel. Orang-orang Yahudi disebut juga dengan Bani Israel. Bani itu apa? Anak keturunan. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Anaknya Nabi
Ishak. Siapa Nabi Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua istri. Satu, Siti Sarah, lahir Nabi Ishak. Kemudian yang kedua, Siti Hajar, lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail terus ke bawah berapa keturunan sampai kemudian Rasulullah Nabi Muhammad. Gitu. Terus ke bawah ke Rasulullah. Nah, sementara Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya istri dua. Satu, istri pertama punya anak laki-laki 11. Laki-laki semua. Ya. Istri kedua punya anak dua. Nabi Yusuf dan Binyamin. Nabi Yusuf dan Binyamin. Yang menjadi nabi cuma satu, yaitu Nabi Yusuf. Nah, dari anak istri pertama, ya, 11 itu, yang tertua adalah Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah keturunan Bani Israel paling banyak. Maka disebut Yahudi. Kenapa? Karena keturunan Yahuda. Padahal sebetulnya keturunan Nabi Yakub bukan hanya dari Yahuda. Jadi 12 suku. Makanya apa? Di dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Ketika Nabiullah Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluar 12 mata air. Kenapa kok 12 mata air? Karena setiap kafilah, ya, suku-suku dari kalangan Bani Israel ada 12 suku. Setiap satu suku satu sumber mata air, ya. Setiap satu suku untuk satu sumber mata air. Nah, itu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Israel, yaitu nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu dari bahasa Ibrani. Gitu. Bahasa Ibrani itu apa? Bahasa aslinya kitab Taurat dan Zabur dan Injil. Isra itu hamba, Il itu Allah. Jadi Israel hamba Allah. Isra juga disebut artinya juga orang yang suka berjalan di malam hari. Isra itu perjalanan malam hari. Maka Isra Mi'raj, kalau Isra itu perjalanan malam hari dari kita sering bepergian di malam berarti Isra. Kalau Mi'raj naik. Nah, kalau kita naiknya apa? Kalau ibu-ibu Mi'rajnya apa? Ya, kalau naik pesawat itu Mi'raj. Isra-nya apa? Kalau naik pesawatnya malam hari. Jadi Isra Mi'raj juga itu. Nah, Isra. Nah, makanya apa? Israel itu disebut Israel karena Nabi Yakub alaihissalam di samping beliau adalah hamba Allah karena beliau suka bepergian di malam hari. Makanya disebut Israel. Dikatakan Bani Israel karena apa? Anak keturunan dari Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Nah, para nabi dan rasul rata-rata dari keturunan Nabi Yakub setelah Nabi Ibrahim. Termasuk Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, dari keturunan Bani Israel. Sementara dari keturunan Nabi Ismail cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak ada. Tapi dari garis ini semuanya jadi tokoh besar. Ya, tokoh besar, orang yang bersih, orang yang tidak tertimpa oleh perbuatan syirik dan perbuatan zina. Jadi datuk-datuknya Kanjeng Nabi walaupun tidak menjadi nabi tapi tadi tokoh besar pembawa ajaran millata Ibrahim. Nah, sampai mana nih?
Oh iya, 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 betul. Kenapa kitab Taurat Injil tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Musa dan Nabi Isa? Karena kitabnya tidak dijamin oleh Allah keasliannya itu. Sementara Al-Quranul Karim oleh Allah dijamin keautentikannya, keasliannya dan tidak bisa dirubah. Salah satu cara bagaimana supaya Al-Quran tidak bisa dirubah, pertama Allah turunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Nah, kelebihan bahasa Arab ya. Nah, itu. Itu baik. Kenapa tidak bahasa Indonesia? Kenapa tidak bahasa Madura? Ya, bahasa Arab. Kok enggak bahasa Inggris ya? Oke. Ya, ya bahasa Ibrani ya, kan? Nah, kenapa kok bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu ibu, kalau bahasa Inggris itu kan perubahan kata hanya 3 ya. Present, past, present, future, gitu. Perubahan waktu. Tapi kalau bahasa Arab satu kata itu bisa berubah jadi 100 lebih. Contoh fa'ala ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, ke bawah ya, tasrifan ke bawah. Belum lagi tasrifan ke samping. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu kalau ditasrifkan ke bawah kan banyak itu ya. Berarti 100 lebih itu. Nah, artinya apa? Ketika satu huruf saja hilang, maka berubah satu ayat itu. Contoh nih, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Baknya hilang, bacanya gimana? Baknya hilang, bacanya gimana? Samillaha wakul samillaha ar-rahmana ar-rahima. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi samillaha ar-rahmana ar-rahima. Sebutlah nama Allah. Nah, ini sama nih. Kalau bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau samillah sebutlah nama Allah. Ar-Rahmana yang Maha Rahman, Ar-Rahim yang Maha Rahim. Itu bacanya sudah beda. Itu hilang satu huruf. Berarti sudah merubah konteks yang lain, apalagi maknanya sudah beda. Alhamdulillah dihilangi alifnya. Berarti lamnya di situ apa? Bisa menjadi lam takkid, ya. Lam takkid. Berarti apa? Lahmadullah. Pasti pujian kepada Allah. Udah lain lagi. Makanya apa? Subhanallah. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena ketika satu huruf hilang, itu akan ketahuan itu. Ya. Yang kedua, Allah ciptakan, jadikan orang-orang yang hafidh-hafidh. Untuk apa? Untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Makanya apa? Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu. Berarti itu kan kami. Berarti seolah-olah Allah banyak. Padahal enggak. Allah tetap satu. Cuman apa? Dalam rangka untuk menjaga keautentikan Al-Quran,
supaya tidak dipalsu oleh manusia, maka apa? Maka Allah menghadirkan cara lain, ya, dengan didatangkannya orang-orang yang hafid Quran, ahli nahwu shorof, ahli bahasa Arab, sehingga ketika satu huruf hilang maka kunangan, akan kelihatan. Coba nyetak Quran satu huruf hilangkan, nanti akan ketahuan, akan ketahuan. Jadi nggak bisa. Balik rencana pemerintah Cina Xi Jinping mau bikin Al-Quran yang berbeda. Wah itu aneh, itu ngajak perang tuh, ngajak perang betul di Cina. Nah, itu bukan hanya dari sisi bahasanya, tapi dari sisi kandungannya pun Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika Allah mengatakan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu